أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا اغفر لي ولوالدي آمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di malam hari yang berbahagia ini kita semuanya bisa bersilaturahmi, bertatap muka. Semoga kita bisa doa, saling mendoakan dan menjadi saudara seduluran, selawat sampai emulasi Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, saya mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya karena sudah mau datang ke pondok saya ini. Mohon maaf apabila tempat dan pelayanannya mungkin kurang berkenan di hati panjenengan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya, saya mohon ikhlasnya, mohon ridhonya panjenengan semuanya. Mungkin ada sesuatu hal yang mungkin kurang berkenan, saya mohon maaf dan mohon ridhonya dengan semua hal yang sudah panjenengan keluarkan, baik itu tenaga, waktu dan juga biaya untuk datang ke sini. Semoga diganti yang berlipat-lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya, saya pun juga ikhlas dan ridho dengan apapun yang nanti kami berikan, walaupun itu hanya sebatas doa. Semoga menjadi wasilah sebabiyah untuk terwujudnya hajat panjenengan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Banyak orang yang tidak memahami apa itu ilmu hikmah. Banyak orang yang tidak paham dengan ilmu hikmah, padahal hikmah itu adalah kebaikan. Hikmah itu diambilkan dari Al-Quran, yang artinya bahwa kita itu harus memahami bahwa setiap apapun yang Allah berikan itu pasti ada kebaikannya, walaupun itu kotoran, tetapi bila ditempatkan pada tanaman, akhirnya pun juga bisa menyuburkan. Banyak orang yang menganggap bahwa ilmu hikmah itu adalah ilmu kejadukan, atau bahkan banyak yang menganggap bahwa ilmu hikmah itu adalah ilmu kesaktian. Padahal hakikatnya ilmu hikmah itu adalah ilmu keikhlasan. Ilmu hikmah itu adalah ilmu kesabaran. Kalau di dalam ilmu Jawa, ilmu hikmah itu adalah ilmu nerimo yang pandai, ilmu yang ikhlas menerima apapun yang Allah berikan.
Karena semua yang terjadi di dalam hidup kita ini tidak ada yang kebetulan. Semuanya terjadi pasti atas dasar kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sesuatu hal yang kebetulan. Bahkan panjenengan ada di sini pun juga bukan kebetulan. Terutama santri yang ada di sini bukan kebetulan ada di sini. Panjenengan berada di sini berarti memang sudah Allah kehendaki dan sudah Allah tentukan. Dan sekarang apakah panjenengan itu bisa melaksanakan peran yang Allah berikan terhadap panjenengan? Kalau nggak bisa ya nggak akan jadi apa-apa. Kalaupun buah nggak akan busuk, karena nggak bisa melakukan peran yang Allah berikan. Nah, karena orang itu sering sekali tidak bisa terima empati, orang itu tidak bisa menjalankan Allah yang Allah berikan, tidak bisa memberikan peran, tidak bisa menjalankan peran yang Allah berikan. Akhirnya pun dia berantakan. Ada lagi yang memerankan peran orang lain. Ini nanti akhirnya yo salah kaprah. Satu misal saja, ada orang itu sekarang perannya atau jenengan sekarang perannya sedang jadi santri, ya jadi santri ya. Ada perannya sekarang itu selain jadi santri, sampai itu perannya sekarang jadi anak, ya jadi anak. Waktunya rukiah mau kemana? Tadi kemana? Waktunya ngaji kemana? Terus mau apa? Waktunya di sini terima tamu nggak ada. Terus mau bagaimana? Ada yang perannya jadi orang tua. Jenengan jadi orang tua, ada masalah sedikit bingungan. Punya anak tidak dididik dengan agama. Ada yang perannya jadi laki-laki, tapi sifatnya kayak perempuan. Baperan. Ada masalah sedikit ikut ngomel. Perempuan marah sedikit ikut marah. Jangan jadi laki-laki kalau begitu. Jadi perempuan aja. Jadi laki-laki itu ya laki-laki sing sejati. Istrinya marah senyum, nesune tabuk duit, tabuk. Jagoan. Iya jagoan. Lanang itu lanang tenan. Rambut gawe sing tenanan. Yo nek wong ora nesu, bojone nesu malah guyu lanang tenan. Nek tok nesu titik wis milu nesu. Padha wedoke. Manuke guaan. Ya dia wedok ada kemana? Loh lanang itu Adam itu diam, sabar, melindungi. Lanang kok jadi wong wedok iki piye? Sing wedok ya kudu wedok tenan. Jadi semuanya itu mari disesuaikan dengan perannya masing-masing. Semua yang terjadi di dunia ini tidak ada yang akan terjadi tanpa kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada. Kalau saya anggap orang yang bilang kebetulan saya begini, kebetulan saya begitu. Coba tadi kalau lagi jatuh, coba tadi kalau saya nggak begini, coba tadi kalau nggak begitu. Ini kalau menurut saya orang yang kurang iman. Orang kalau bilang ada kejadian itu, coba tadi kalau kamu nggak begini, coba tadi kalau nggak begitu, coba kalau tadi begini, coba kalau tadi begitu, coba itu bukan coba. Kalau ada orang yang bilang ini semuanya kebetulan, kurang iman. Jangankan kehidupan kita, daun yang jatuh dari pohon itu pun sudah Allah tentukan. Bukan cuma daun di hutan sana yang nggak ada orang, nggak ada yang lihat, jatuh itu pun Allah tentukan. Enggak, bukan anginnya kencang. Kalau semua karena angin semua daun sudah jatuh. Karena sudah tua,
yang madu muda dan jatuh banyak. Buah kelapa yang kecil itu apa namanya? Lulu itu. Tengkir itu nggak nunggu kelapa tua jatuh, lulu kecil aja yang kuat-kuatnya jatuh ya banyak. Bukan cuma karena satu hal, tapi karena banyak hal. Tapi semua banyak hal itu Allah yang mengatur. Sudah ada yang mengatur. Jadi pada hakikatnya hidup itu sudah ibadah. Kalau ridho dengan apa yang Allah berikan, kuncinya cuma satu. Makanya orang kalau di dalam hidupnya sudah ridho dengan apa yang Allah berikan, sepanjang hidupnya itu nilainya ibadah. Karena yakin setiap apapun yang Allah berikan itu semuanya pasti ada kebaikan. Dan kalau kata Allah, kalau siapa yang gak ridho dengan yang aku berikan, coba gak usah ke tempat tinggal di bumiku, gak usah cari Tuhan selain aku. Orang-orang tahu saya ini semuanya, tahu saya itu kan ketika sekarang saja, tapi tidak tahu prosesnya. Jadi kalau orang berjalan itu tahunya sudah sampai di Jakarta, tapi tidak ada yang tahu prosesnya. Bagaimana saya jalan kaki dari Lampung sampai ke Jawa. Makanya nggak boleh bawa ongkos Pak. Enak sekarang saya borong 10 juta di jalan makan. Kalau dulu saya diperintah sama abah saya, nggak boleh bawa uang sepeser pun dari Lampung sih. Tetangga-tetangga saya semuanya pada tahu saya jalan kaki yang edan Lampung ini. Tapi insya Allah hidayah kepada Allah. Orang-orang itu tahunya sekarang itu sudah sampainya, tapi tidak tahu prosesnya, nggak tahu prosesnya. Bagaimana saya dulu mengurusi ayah saya itu 7 tahun, makan, minum, BAB, mandi, ngiseng, nguyuh, semua saya ngurus. Jadi anak-anak semua, anak-anak kecil bisa main, saya ngurusin orang tua saya. Pernah komplain nggak ya namanya anak kecil? Ya, namanya belum begitu memahami kehidupan. Dia suka, yo anak-anak yang lainnya bisa mainan, bisa jalan-jalan, bisa pacaran, saya nggak bisa. Tapi sekarang baru saya bersyukur kepada Allah untuk kok saya dulu itu dikasih kesempatan untuk merawat orang tua saya. Dan tidak sudah tua ya semuanya dipermudah oleh Allah. Makanya saya selalu ngomong, orang itu kalau pengen mulia, kuncinya cuma satu, memuliakan orang tua. Terus nggak usah bingung dulu wali ini wali yang paling utama itu orang tua kita. Sebelum dengan tawasul ke Syaikhul Qadir Jailani, ke Sunan Kudus, kemana-mana, sebelum tawasul ke wali-wali mana-mana, tawasul dulu ke wali yang utama, yaitu orang tua. Tawasul dulu ke orang tua. Ke wali-wali yang lainnya boleh. Saya itu hampir tiap malam ke makom. Hampir setiap minggu saya itu ke makom Sunan Gunung, ke tempatnya yang Sumber di Boyolali itu. Boleh, siapa yang nggak boleh. Jadi dipitir lagi. Samsudin bid'ah. Tidak gitu. Boleh. Aja dengan mau tawasul ke wali manapun, pergi ke makom boleh. Tapi yang paling penting ke makam orang tua dulu kalau sudah meninggal. Kalau masih hidup tawasul ke kiai manapun boleh, tapi setiap malam saya itu nggak pernah lupa 71, minimal itu 70 kali, bagusnya 77. Tawasul al-fatihah ke orang tua. Karena yang pasti mendoakan itu ya wali orang tua itu, wali-wali yang lain umum. Semoga semua muslimin muslimat. Tidak ada yang khusus itu kali orang tua. Ya Allah, semoga anak saya nanti ketika sudah dewasa bahagia, istrinya cantik, rezekinya banyak. Nah, ketika kita mendoakan orang tua, doa orang tua nanti akan sampai kepada ini rahasia. Ulang itu gak ada cerita. Ulang ini waktu kasih itu mau Kiai Hamid itu daerah itu apa sudah Al-Ghazali di Jawa Tengah itu. 2 tahun untuk apa sudah Al-Ghazali ngurusi kuda.
diusir karo kiai kan efek itu enak. Ngakani lali ketulon dicetak. Bali apa wae. Ini ya kuno ora kok mulai nek ada. Cara iki mulia ya mulai. Lali rakal dicetak biasa. Jadi dulu saya punya cerita. Jadi waktu pertama itu Kiai Hamid itu ceritanya riyen niku kula pernah sowan teng Kiai Muflis di Lampung. Tepatnya niku Kalianda. Kula niku kan sowan mriku kan nyuwun ijazah. Jadi satu amalan saya dulu itu diminta untuk meminta ke 41 kiai, satu amalan, satu sholawat, namanya sholawat An-Nuridat. Dan pesantren sholawat An-Nuridat itu diarani sholawat perisai atau sholawat ma'rifat. Berkaitan dengan kalimat Rosyir Risali, rahasia-rahasia ketuhanan. Nah di kuliah kula kan kula ijazah terkene Yai Muflis. Apa Yai Muflis di Lampung. Putrane Yai Rozak. Bang Raja. Nah, waktu kula mriko niku dugi mriko niku ternyata beliau itu sudah meninggal. Dia Muflis itu sudah meninggal sampai sana. Terus kula niku sowan dulia tenggalane punyai teng pondok niku. Terus kula matur, kula niki arane Samsudin. Samsudin sapa? Samsudin kula santrine Mbah Hamid kula. Oh iya, apa? Karena dia kula dikeket nemoni Yai Muflis. Kok nyapa? Kon nyuwun ijazah sholawat. Lah, bahaya ini kok sedo. Akhir sedo. Benar sedo niku. Wis ana lek 5 tahun akhir itu. Lah bamu kok ya seru lek Muflis ninggal waktu ninggal yo resi. Wah iki ya. Bosok kan repot iki. Lah bahasa kiai kula niku abah niku sampun ngertos. Lah yai niku sing meninggal kok kula kenemoni. Wah iki aku. Bingung kula mikir iki. Wah iki abahku gede-gedean ya. Bingung iku. Terus akhirnya kula tiba jibel bingung mikir kula matur